Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Kaltim melaporkan adanya praktik penambangan liar. Gubernur Kaltim memutuskan tidak ada perubahan upah minimum provinsi antara tahun 2020 dengan 2021. Pemerintah terus menyiapkan rencana ibu kota negara yang telah ditetapkan Presiden. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini. Sekelompok warga mengatasnamakan Front Aksi Mahasiswa Kaltim menyampaikan rasa prihatin terhadap aparat hukum karena lemah terhadap pelaku illegal mining. Mereka berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim dan melaporkan adanya praktik penambangan liar. Meski sudah merasa kecewa dengan penegak hukum dalam kasus-kasus illegal mining yang terjadi di Kalimantan Timur, sekelompok mahasiswa tetap mendatangi kantor Kejati Kaltim di Jalan Bung Tomo, Samarinda seberang. Mereka menyuarakan adanya praktik kejahatan terhadap sumber daya alam di Desa L4, Kertabuana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sambil membawa bukti-bukti berupa foto-foto kegiatan penambangan liar. Para pengunjuk rasa mengatakan praktik illegal mining itu sudah berlangsung lama. Bahkan dari foto-foto yang menjadi bukti kalangan mahasiswa, seperti dikerahkannya alat-alat berat seperti dump truck dan eksavator. Bagi para mahasiswa sangat mustahil aparat hukum tidak mengetahui adanya pencurian sumber daya alam batu bara. Kawan-kawan, hari ini kita berada di depan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur meminta kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melalui Satgas tambang ilegalnya untuk mengusut praktek-praktek tambang ilegal yang ada di Kutai Kartanegara, kawan-kawan. Bahwa kita ketahui hari ini kita sudah tidak percaya. Setelah berorasi, para pengunjuk rasa ditemui oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Abdul Farid. Dia berjanji membawa laporan itu kepada atasan serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Saat ini sedang berlangsung kegiatan diduga penambangan ilegal di wilayah ini. Dari foto yang ada, itu semoga muat batu bara di wilayah mana ini? Kecamatan Tenggarong, seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di Sukamaju, Kecamatan Tenggarong. Ini masih sedang berlangsung. Terima kasih atas informasinya. Nanti kami akan koordinasi juga dengan teman-teman kepolisian untuk tindak lanjut dari laporan nilai sampaikan kepada teman-teman dari FAM, Koordinasi Mahasiswa Kalimantan Timur. Terima kasih. Kasus penambangan batu bara secara liar semakin marak dan menjadi sorotan berbagai kalangan. Sudah ada yang ditangkap pelakunya oleh tim Reskim Mabespori dan membawanya ke Jakarta. Namun tidak jelas kelanjutannya. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Gubernur Kaltim Isra Nur memutuskan tidak ada perubahan upah minimum provinsi atau UMP antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Besarannya tetap 2,98 juta rupiah. Hal itu agar ada win-win solution antara pekerja dengan pengusaha. Kondisi pandemi COVID-19 berakibat buruk pada pertumbuhan perekonomian. Banyak pengusaha menutup usaha, namun sebagian lagi berusaha bertahan dengan harapan penanganan virus corona berhasil dilaksanakan dan situasi normal kembali. Jika pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi nasional jeblok minus sekitar 3%, maka situasi di Kalimantan Timur juga mengalami pelemahan serupa. Apalagi sektor andalan seperti tambang, migas, dan batu bara juga mengalami pelemahan penjualan.
bahwa sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah kerja minimum, maka dengan ini saya mengumumkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/564/2020 tanggal 31 Oktober 2020 untuk upah minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar Rp2.918.378,72. Nilai ini sama dengan upah minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya umumkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Kaltim tidak menaikkan UMP sampai tahun depan sejalan dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum provinsi tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19 tanggal 26 Oktober 2020. Kemudian pertumbuhan lain seperti inflasi, pertumbuhan produk bruto, dan juga memperhatikan kebutuhan hidup layak atau KHL di Kaltim. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Partai Golkar terus bergerak menghadapi momentum pilkada yang berlangsung di 9 kabupaten dan kota seprovinsi Kalimantan Timur. Partai berlambang beringin itu menargetkan calon yang diusungnya 60% menang. Pilkada serentak se-Indonesia digelar 9 Desember 2020. Di Kalimantan Timur, Partai Golkar sudah menyiapkan diri menyambutnya dengan mengusung 9 kandidat ikut berlaga di 9 kabupaten dan kota seKaltim. Sebagai partai pemenang pemilu di Kaltim, Golkar ingin semua calon yang diusungnya menang dalam pilkada. Namun Golkar mengaku realistis dengan memasang target 60% atau setidaknya 5 pasangan calon berhasil menang. Saya rasa kita diberikan target adalah minimum 60%. Kami malah memberikan target minimum 70%. Kita bisa memenangkan pertarungan pilkada di 9 kabupaten dari 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Nah, saya rasa seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam adalah kita yang paling utama adalah berikhtiar. Wajib berusaha semaksimalnya menggerakkan seluruh instrumen, elemen-elemen Partai Golkar untuk bisa berbaur bersama seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Persiapan Partai Golkar dengan menempatkan kader-kader Golkar sebagai saksi di tempat pemungutan suara. Kader-kader ini adalah bagian dari mesin politik Golkar yang disiapkan dalam setiap momentum politik, termasuk Pilpres 2024, Pilgub maupun Pilwali dan Pilbub. Namanya adalah BSN, Badan Saksi Nasional, wajib dilaksanakan tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi seluruh Indonesia. Karena kita di sini adalah wilayah kita adalah Kalimantan Timur, maka kami wajib mengakomodir untuk menyiapkan saksi 10 kabupaten kota di setiap TPS yang melaksanakan kegiatan pilkada tahun ini. Dari 10 ada 9 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Itu wajib ada Badan Saksi Nasional yang diisi oleh kader-kader Partai Golkar di setiap TPS, wajib. Kira-kira begitu. Calon-calon yang diusung Golkar di 9 kabupaten kota Kalimantan Timur, masing-masing di Kabupaten Pasir, pasangan Dr. Fahmi Fadli dengan Haji Sarifah Masitah Asegaf, di Kota Samarinda, pasangan Muhammad Barkati Darlis Patalongi, Kutai Kartanegara Edi Damansyah berpasangan dengan Randy Solihin, dan di Kabupaten Kutai Barat, F.A. Kiapan dengan Edianto Arkan. Sementara di Balikpapan, Golkar mencalonkan Rahmat Masud Tohari Ajis. Di Kutai Timur, pasangan Yunadi dengan Lulu Kinsu, Berau, pasangan Seri Marawiyah dan Agus Tantomo. Mahakam Ulu, Bonifasius Belawangeh berpasangan dengan Yohanes Afun. Dan di Bontang, pasangan Neni Mornaini dengan Joni. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Kalangan milenial rawan direkrut oleh kelompok terorisme dan radikalisme yang masih nyata pergerakannya di tanah air maupun di seluruh dunia. Untuk itu, perlu langkah-langkah pencegahan secara dini melibatkan semua pihak agar anak-anak muda di Indonesia tidak jatuh ke dalam jurang sesat yang mengacaukan negeri ini. Dari sejak kecil, warga Indonesia didorong memiliki sikap patriotisme membela tanah air, bukan sebaliknya masuk dalam rekrutmen kelompok terorisme dan radikalisme yang membahayakan negara. Hal itu dipaparkan dalam sebuah acara diskusi di Samarinda, melibatkan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT, Bidang Pemuda dan Pendidikan bekerjasama dengan Badan Nasional Pencegahan Terorisme atau BNPT. Dua lembaga ini mengedukasi generasi muda dalam sebuah kegiatan lomba video pendek dan diskusi film di barum sebuah hotel di Samarinda. Tampak sejumlah pelajar SLTA menjadi peserta dengan tema Kita Indonesia. Tampak juga staf ahli bidang Polhukam Wahyu Widi Heranata membuka acara mewakili Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Sejumlah pemateri adalah mantan narapidana teroris Mitra BNPT Kurnia Widodo dan dari FKPT Kaltim, Dr. Sudirman. Saya mengapresiasi terhadap FKPT Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin langsung oleh Pak Jubaidi ini, dan mereka sasarannya adalah kaum milenial, terutama pelajar SMA sederajat. Jadi karena untuk menangkal radikalisme dan terorisme ini harus sejak dini. Apalagi kita ketahui bersama kejadian-kejadian yang dahulu melibatkan banyak masyarakat, terutama ibu-ibu dan anak. Dan anak-anak muda juga banyak yang melibatkan. Nah, pendekatan-pendekatan itu yang sekarang yang saya apresiasi. Para pelajar antusias mendapat materi tentang terorisme dan radikalisme. Mereka juga menyadari eksistensi mereka juga terancam karena berpotensi direkrut menjadi anggota teroris. Targetnya adalah kaum milenial, pelajar-pelajar SMA dan sederajat. Mengapa? Karena memang salah satu target dari kelompok radikal itu adalah pelajar. Itu targetnya. Jadi ini hanya kita bekali untuk bisa mengkantor, untuk bisa mengontrol. Sebetulnya adalah kita Indonesia ya, satu Indonesia. Jadi salah satu penyeimbang, mengkantor kelompok-kelompok sebelah, kelompok-kelompok yang mengajarkan intoleransi, mengajarkan radikal-radikal dalam berpikir, diimbangi oleh ini. Namanya lewat video. Mengapa? Karena zaman sekarang hampir 24 jam anak-anak kita itu adalah dia tidak lepas dari media sosial. Jadi salah satu yang efektif itu adalah lewat media sosial untuk diseminasi informasi, mencegah paham-paham radikalisme dan intoleransi. Selama ini di Kaltim diketahui menjadi salah satu daerah tempat persembunyian para teroris. Hal itu terungkap sejak beberapa tahun silam di mana dari benua Etam ditangkap tersangka jaringan pelaku bom Bali. Di daerah ini juga pernah menjadi aksi teroris melempar bom Molotov di gereja Oikumene Sengkotek Samarinda pada 13 November 2016 lalu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah terus menyiapkan rencana ibu kota negara yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional sudah melangkah jauh mengajak stakeholder lokal mendata apa saja yang perlu dimasukkan dalam perencanaan regulasi yang bakal diterbitkan. Rencana detail tata ruang kawasan ibu kota negara mulai dibincangkan serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan stakeholder di Kaltim. Melalui focus group discussion mulai dibicarakan rencana lahan ibu kota negara, yakni dengan luas keseluruhan 256.142,72 hektar, yang dibagi seluas 56.181 hektar sebagai kawasan ibu kota negara atau KIKN. Dan 6.116,14 hektar sebagai kawasan inti pusat pemerintahannya. Dalam FGD dimasukkan usulan-usulan kekayaan lokal termasuk perlindungan terhadap tanah adat dan juga kawasan perlindungan satwa. Masukan dalam FGD menjadi bahan terbitnya undang-undang maupun peraturan mengenai ibu kota negara yang sedang disiapkan pemerintah.
Rencana perpindahan ibu kota negara tetap dilaksanakan pemerintah pusat, walaupun mengalami penundaan akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat pelemahan ekonomi Indonesia. Rencana itu tetap berjalan terlihat dari semakin intensnya pemerintah pusat melakukan persiapan administratif maupun regulasi dengan melibatkan stakeholder di Kaltim. Kalau melihat ini sih, sepertinya kalau dari tata ruang juga sudah diatur, ya tetap aja sih jalan untuk rencana IKN, nggak ada penundaan, mungkin ada ya, tapi tidak pembatalan. Oh siap. Tidak dibatalkan. Ada sempat disinggung nggak Bu, kapan kira-kira mulai fisiknya dilakukan gitu Bu? Belum ada tadi. Jadi mereka fokus ke tata ruang seperti ini. Regulasi ya. Dalam pandangan tim perumus ibu kota negara dari pemerintah pusat, inilah saatnya Indonesia membangun kawasan perkotaan terbaik di dunia. Lantaran itu, persiapan perlu dilakukan dengan matang, termasuk menerima usulan berbagai stakeholder di Kalimantan Timur. Jadi ini masih dalam tataran teknis, itu masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Nah, justru kemungkinan-kemungkinan inilah yang sebetulnya yang kita bahas dengan semua stakeholders. Kemungkinan-kemungkinan itu berisi plus minus gitu kan. Nah, itu yang kita diskusikan dengan stakeholders. Karena ini di Kalimantan Timur ini ruangnya tersedia dengan baik, sangat memungkinkan sekali kita membentuk suatu kota yang luar biasa bagusnya. Dan negara kita ini kita sangat berpotensial memiliki kota yang sangat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kejaksaan Tinggi Kaltim sudah menyelesaikan penyidikannya terhadap 2 orang tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Kedua tersangka berinisial Y dan N adalah Direktur dan Komisaris Perusahaan PT Agro Kaltim Utama serta mitra kerjanya yang merugikan negara sebesar 29,7 miliar rupiah. Lama menjadi perbincangan publik, ternyata Kejaksaan Tinggi sudah turun menelusuri PT Agro Kaltim Utama yang dikenal dengan singkatan PT AKU. Perusahaan ini adalah badan usaha milik daerah yang dapat suntikan dana segar 27 miliar dari APBD Kaltim. BUMD PT Agro Kaltim Utama awalnya direncanakan menjadi perusahaan andalan pemerintah Provinsi Kaltim dalam bidang perkebunan. Pada tahun 2003, pada saat Kaltim dipimpin Gubernur Suwarna AF, perusahaan mulai mendapat suntikan dana dari Pemprov Kaltim dengan akumulasi sampai tahun 2010 sebesar 27 miliar rupiah. Kucuran dana segar itu ternyata tidak digunakan sesuai proposal rencana bisnis perusahaan. Pimpinan PT AKU malah bekerja sama dengan 9 perusahaan yang 6 diantaranya diduga fiktif karena tidak ada lagi alamatnya. Sedangkan satu perusahaan terbesar diajak join adalah PT Dwi Palma Lestari. Setelah ditelusuri penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim, perusahaan Dwi Palma Lestari didirikan oleh tersangka Y sendiri bersama temannya berinisial N. Perusahaan ini diketahui mendapat suntikan dari Perusda AKU sebesar 24 miliar rupiah. Dalam kasus ini adalah penyertaan modal dari Provinsi Kalimantan Timur sebesar 27 miliar ya. Tetapi dalam pemeriksaan kami di tingkat penyidikan itu dalam kenyataannya yang pertama proposal adalah tujuannya untuk usaha perkebunan ya, tetapi oleh
tersangka inisial N dan Y dan N itu yang bersangkutan membuka kerjasama dengan 9 perusahaan. Tapi dalam 9 perusahaan itu 6 itu tidak benar, fiktif, termasuk antara lain 1 yaitu PT Dwi Palma Lestari yang didirekturi oleh yang bersangkutan, ya, tersangka Y dan N. Itu selama 4 tahun itu saling berganti, setiap tahun berganti. Yang bersangkutan kadang N sebagai direktur utama, terus Y sebagai komisaris. Terkadang dibalik juga, Y sebagai direktur utama, yang N sebagai komisaris. Akumulasi anggaran tersebut dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 sebesar 27 M. Tetapi pada tahun 2009 yang bersangkutan mendirikan PT yang notabene direktur utamanya adalah tersangka Y. Sebagai komisarisnya adalah tersangka N. Ya, dari hasil pemeriksaan tersebut kita kembangkan, yang Y saya tetapkan tersangka lebih dahulu. Kemudian pada tanggal 5 Oktober ya itu menyusul saudara N. Itu dari hasil perkembangan penyidikan kami. Ya, ternyata apapun yang dilakukan untuk perbuatan ini dilakukan berdua. Kedua tersangka ini sudah ditahan, bahkan berkas tersangka Y sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Keduanya dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU 31 tahun 1999 tentang tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Turun tangannya tim Reskim Mabes Polri melakukan operasi kegiatan penambangan batu bara secara liar di Sebulu Modern, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibenarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Kaltim. Instansi itu turun bersama dan memastikan arealnya berstatus tanah negara. Kasus penangkapan pelaku penambangan liar di Desa Sebulu Modern, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka FF belum juga jelas statusnya. Padahal tersangka FF ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri Jakarta sejak 30 September 2020 atau telah lebih 1 bulan. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kaltim Ajuar Busra mengakui adanya operasi yang dilakukan jajaran Polri dari Jakarta. Bahkan sebelum turun di lokasi tempat penjarahan batu bara yang merupakan aset negara, tim Reskim Mabes Polri itu berkoordinasi dengan kantor ESDM Kaltim. Dan tim dari Mabes ya memang telah berkoordinasi dengan kita di sini, di mana kita dilibatkan untuk ngecek kepastian lokasi tersebut, apakah memang itu ilegal atau bagaimana. Jadi kita udah turun bersama tim pada saat itu ya. Jadi ternyata yang didapati aktivitas itu adalah di lokasi PT Tanito Harum. PT Tanito Harum ini adalah satu perusahaan PKP 2B generasi 1 yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi beberapa waktu yang lalu PKP 2B Tanito Harum ini memang telah habis masanya. Tim Reskim Mabes Polri selain menahan pengusaha berinisial FF dan membawanya ke Mabes Polri Jakarta, juga memasang polis lain di lokasi penambangan liar. Sejumlah alat berat seperti eksavator dan belasan dump truck tidak boleh digerakkan sebagai barang bukti di lapangan. Kaltim TV telah melihat situasi lapangan dan mengambil video-video penyitaan alat-alat berat yang dikenakan polis lain. Menurut warga di sekitar, perusahaan beroperasi di sana sudah sejak lama. Jadi beberapa waktu yang lalu PKP 2B Tanito Harum ini memang telah habis masanya. Telah habis masanya dan sekarang statusnya masih dalam proses. Apakah itu nanti akan diperpanjang atau bagaimana? Inilah yang menjadi anjang daripada para illegal mining ini untuk melakukan aktivitas. Ya, karena tidak ada dikoordinir. Nah, disitulah dilihat oleh pihak penegak hukum adanya suatu aktivitas di luar daripada aturan, sehingga teman-teman dari pihak Barreskrim pada saat itu turun ke lapangan bersama kami untuk membuktikan betul nggak
di daerah tersebut masuk dalam konsesi dan dilakukan oleh sekelompok orang yang memang tidak punya legalitas. Dan itu ternyata setelah kita lakukan cek ke sana, kita cek koordinatnya, ternyata itu memang masuk dalam salah satu ex TKP 2B Taito Harum. Adanya penangkapan pelaku illegal mining di Sebulu Modern menambah jumlah pelaku penambang liar yang diamankan aparat hukum di Kaltim. Sebelumnya ada 2 kasus illegal mining di kawasan Tahura, Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, yang juga belum jelas kelanjutannya. Masyarakat bertanya-tanya, akankah kasus pengusaha tambang liar FF dibawa ke pengadilan? Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Informasi selanjutnya, di balik sukacita tersambungnya jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter, ternyata masih ada cerita lain yang membuat jembatan terpanjang di Kalimantan Timur itu sekedar menjadi ikon pajangan belaka. Pasalnya, meski jembatan telah berdiri megah, belum ada akses jalan penunjang jika kendaraan ingin melewatinya. Tahap-tahapan pembangunan jembatan Pulau Balang sudah memasuki tahap akhir. Bahkan 31 Oktober lalu menjadi catatan bersejarah bagi kalangan teknik sipil karena mereka berhasil menyambung jembatan sepanjang 804 meter dengan lebar 22,4 meter. Inilah jembatan terpanjang di Kalimantan yang menjadi ikon baru benua Etam. Dibangun dengan anggaran 1,39 triliun, jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur penunjang ibu kota negara baru yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Tapi sayangnya jembatan Pulau Balang masih memiliki kekurangan di sana-sini. Yang paling vital adalah belum tuntasnya jalan akses sehingga bisa dilalui kendaraan. Kalangan DPRD Kaltim menyoroti hal ini agar tidak menyerupai jembatan Abu Nawas yang pernah menjadi julukan jembatan di Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Alhamdulillah lah ya, sudah terjadi ya, sudah jalan jembatan. Sudah jadi, cuman ada sedikit hambatan. Tanggung jawab anggota DPR Provinsi, khususnya unsur ketua dan Komisi 3 ya, supaya jembatan jalan penghubung. Jadi alangkah sayangnya jembatan sudah jadi, tapi jalan penghubungnya belum. Mudah-mudahan ini jadi perhatian pemerintah lah ya, Gubernur Provinsi dan Ketua DPR. Itu aja tanggapannya. Jalan penghubung yang masih terkendala itu adalah jalan bentang pendek menggunakan APBD Provinsi Kaltim dengan panjang 1.807 meter dengan struktur rigid pavement. Kemudian ada juga pekerjaan lain yang belum kelar, yaitu Gedung Pusat Informasi Jembatan yang masih 80%. Jalan akses jembatan Pulau Balang diestimasi membutuhkan anggaran 927 miliar. Dengan trase jalan ke jembatan Pulau Balang melewati Riko, Pantai Lango, Pulau Balang, Tempadung hingga ke kilometer 13 Balikpapan sepanjang 40 km dengan konstruksi pil slab sepanjang 5,35 km. Saat ini telah terbangun badan jalan 4,4 km di Tempadung Balikpapan. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan.
Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Samarinda berbuntut 2 orang dijadikan tersangka. Keduanya kedapatan membawa senjata tajam dan balok kayu dan melakukan penganiayaan terhadap aparat kepolisian. Inilah aksi unjuk rasa mahasiswa pada 5 November lalu. Mereka tidak hanya datang melakukan demonstrasi, tapi mulai anarkis merusak aset pemerintah, seperti pagar gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda. Masa yang awalnya hanya melakukan orasi, tersulut melakukan tindakan anarki, setelah ada yang berusaha memanasi membuka blokade kawat berduri yang dipasang pihak kepolisian. Masa semakin terlihat beringas dengan berusaha keras membuka secara paksa pintu gerbang gedung DPRD Kaltim. Dari kejadian itu, polisi yang awalnya turun mengamankan bergerak mengendalikan suasana. Sebanyak 9 orang yang terlihat melakukan perusakan kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolresta Samarinda. Dari 9 orang tersebut, 2 dijadikan tersangka karena kedapatan membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan. Video kita akan kejar. Ya. Apabila memenuhi unsur, akan kita proses yang bersangkutan sesuai dengan prosedur. Video yang lempar langsung menangkap. Dan kita dapat orang yang melempar dan memang ada dalam video. Ini salah satu yang 9 itu yang kita tangkap. Dan kita akan proses yang bersangkutan sesuai dengan prosedur. Ya. Termasuk yang saja. Alat buktinya sudah ada dan orangnya pun sudah jelas. 7 orang masih kita lakukan pemeriksaan berkaitan dengan mereka berbuat apa, ya, apakah perannya itu sebagai provokator, apakah perannya nanti bisa berlanjut mungkin ada pelemparan atau bom molotov masih kita dalami. Yang jelas 2 orang sudah kita amankan dan sudah terbukti. 2 tersangka itu berinisial FR berusia 24 tahun dan WJ 22 tahun. Seorang petugas kepolisian mengalami luka gores dari senjata tajam salah seorang tersangka. Senjata jenis badik dengan panjang sekitar 25 cm kini diamankan. Anda tidak benar atau merusak barang milik negara. Ya. Jadi kayu-kayu tadi sudah dipersiapkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.